Salam, ada teman diskusi kerohanian saya katakan begini kepadanya, "Kamu itu terlalu banyak membaca, belajar ajaran-ajaran surat-surat Paulus sehingga kamu lupa ajaran Yesusmu. Kamu lupa ajaran Kristus." Saya katakan kepadanya, "Kamu harus lebih banyak baca ajaran Kristus, ajaran Yesusmu daripada ajaran Paulus." Karena teman diskusi kerohanian saya ini dia katakan bahwa hukum Torah itu sudah ditiadakan oleh Yeshua, sudah dibatalkan di salib Golgota. Dia mengutip ajaran Paulus. Saya katakan Yeshua tidak mengajarkan demikian. Justru ukuran keselamatan itu adalah Torah, yaitu yang diajarkan oleh ahli-ahli Torah. Itu terdapat di dalam Matius 5 ayat 19 dan 20. Di sana Yesus katakan begini, "Barang siapa mengajar dan melakukan Torah, mereka akan menduduki tempat yang tertinggi dalam kerajaan Allah." Jadi ajaran Tuanku Yesua ini bertentangan dengan ajaran Paulus yang meniadakan Torah. Dan di ayat 20, Matius 5 ayat 20, Yesua katakan begini, "Jika kehidupan keagamanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat, kamu tidak layak masuk dalam kerajaan Allah." Jadi patokan standar dasar syarat itu adalah ahli Torah. Ajaran-ajaran ahli Taurat. Ajarannya ya. Kita bahas nanti kelakuannya. Jadi Yesua tidak mengatakan bahwa jika kehidupan keagamanmu tidak melebihi ajaran non ahli Torah, maka kamu tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Yesus tidak katakan begitu. Bahwa standar ukuran itu ajaran non Torah yang diajarkan oleh ahli-ahli Torah. Tetapi kehidupan keagamaan itu harus lebih benar dari ajaran ahli Torah. Nah, Yesua katakan di dalam Matius 23 ayat 2 dan 3, Yesua katakan begini, "Sebab ahli-ahli Taurat telah menduduki kursi Musa." Musa ini sudah hidup kekal. Sebelum Yesua wafat, Musa dan Elia sudah hidup kekal. Mereka menduduki kursi Musa. Dan di ayat 3 di sana dikatakan, "Oleh sebab itu ikuti dan lakukan apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikuti kelakuan mereka, karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan." Jadi bukan kesalahannya bukan Torah yang tidak benar. Oknum ahli Torah mereka ajar tidak melakukan. Makanya Yesua katakan orang-orang seperti itu munafik. Ajar tapi tidak melakukan. Ini kan kemunafikan. Jadi saudaraku, Torah itu adil, benar, dan setia. Itu prinsip pengajaran Torah yang Yesua katakan. Jadi keselamatan itu standar ukurannya adalah Torah yang diajarkan oleh ahli-ahli Torah. Dan Yesus sendiri datang menyempurnakannya, menunjukkan yang lebih sempurna. Saya katakan begini kepada teman diskusi saya, iman kamu ini dari dulu mentah terus, tidak pernah matang-matang. Karena terlalu banyak baca ajaran Paulus, lupa ajaran Kristus. Teman diskusi saya katakan begini, Daniel, ketika Yesua datang katanya, dia menyempurnakan Taurat. Makanya sesudah itu tidak perlu lagi Taurat. Saya ketawa. Saya bertanya begini, apakah yang sempurna itu harus dimusnahkan?
harus ditiadakan? Tidak kan? Saya kasih ilustrasi begini. Andaikan Anda memberi perintah kepada Anda sebagai ayah memberi perintah kepada anak-anak Anda. Dan anak-anak Anda salah mengartikan perintah yang Anda berikan. Jadi terpaksa Anda harus turun, harus menyuruh orang untuk datang, menunjukkan begini perintah yang sebenarnya. Seperti Yesua disuruh Allah Bapaknya, tunjukkan, katakan hal-hal ini yang benar. Dan Yesua tunjukkan hal-hal yang benar. Pertanyaannya, ketika Yesua memberikan contoh yang benar, yang sempurna dari cara melakukan Taurat, apakah Taurat ini yang sempurna yang diteladani oleh Yesua, teladannya harus ditiadakan? Tidak kan? Justru yang dia sempurnakan itu menunjukkan Torah yang sebenarnya, itu yang kita harus lakukan. Makanya dikatakan di dalam Yeremia 31 ayat 35, Taurat itu ditaruh di dalam hati. Jadi Anda yang mengaku sunat hati tetapi tidak menaruh Torah di dalam hati, Anda itu orang munafik. Mengaku sunat hati tetapi tidak menaruh Torah di dalam hati. Baca Yeremia 31 ayat 33. Aku mengadakan perjanjian yang baru, Tauratku ditaruh di dalam hati. Bukan ditaruh di luar hati, dikeluarkan. Jadi saya bilang kepada teman diskusi saya, Anda ini kebanyakan baca, belajar ajaran Paulus dan lupa ajaran Kristus. Semoga video saya ini bisa menginspirasikan Anda. Nonton video-video saya di channel YouTube saya. Ada seratusan, hampir 100, sekitar seratusan. Saya atas nama saya yang satu, Daniel Abraham. Semoga akan menginspirasikan Anda di sana. Yang membongkar doktrin-doktrin yang keliru. Salam.